Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami ingin membuka hati untuk mendengar suara-Mu melalui firman yang akan kami baca dan kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk semakin mengenal-Mu, dan kami boleh percaya kepada rencana-Mu. Kiranya damai dan sukacita dari-Mu memenuhi hati kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Imamat 7 ayatnya yang ke-37 hingga ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban menghapus dosa, korban penebus salah, persembahan penabisan dan korban keselamatan. Yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan seseorang menerima sebuah panduan yang sangat jelas tentang bagaimana melakukan sesuatu yang penting. Bukan untuk membatasi, tetapi untuk memastikan semuanya berjalan benar dan berkenan. Tanpa panduan itu, ia mungkin bertindak menurut caranya sendiri, merasa benar, tetapi sebenarnya melenceng. Demikian juga yang terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Imamat 7 ayat ke-37 hingga ayat 38 merangkum seluruh hukum tentang korban yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Semua jenis persembahan itu bukanlah hasil ide manusia, melainkan perintah langsung dari Tuhan di Gunung Sinai. Ini menunjukkan bahwa ibadah bukanlah sesuatu yang kita tentukan sendiri, melainkan respons ketaatan terhadap kehendak Allah. Tuhan tidak mencari kreativitas manusia semata, tetapi hati yang tunduk dan taat. Seringkali kita merasa sudah cukup baik dalam beribadah, datang ke gereja, melayani, atau melakukan hal-hal rohani. Namun ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan memperhatikan dasar dari semua itu. Apakah kita melakukannya sesuai dengan kehendak-Nya atau hanya menurut kenyamanan kita sendiri? Ibadah sejati bukan tentang apa yang kita anggap benar, tetapi apa yang Tuhan nyatakan benar. Lebih dalam lagi, seluruh sistem korban ini menunjuk pada kebutuhan manusia akan pendamaian dengan Allah. Kita tidak bisa datang sembarangan. Kita membutuhkan jalan yang Tuhan sediakan. Bagi kita hari ini, jalan itu telah digenapi di dalam Kristus yang menjadi korban sempurna. Hari ini kita belajar bahwa hidup kita pun adalah persembahan. Bukan sekedar tindakan luar, tetapi ketaatan yang lahir dari hati yang menghormati Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk hidup menurut standar kita sendiri, melainkan menurut firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita berkomitmen untuk tidak menjalani iman dengan cara kita sendiri, tetapi belajar taat pada kehendak Tuhan, menjadikan seluruh hidup kita sebagai ibadah yang benar dan berkenan di hadapan-Nya. Mari kita tutup di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkau rindu ketaatan dan hati yang sungguh-sungguh menghormati-Mu. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami sering berjalan menurut kehendak kami sendiri dan merasa cukup baik di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk hidup seturut firman-Mu dan menjadikan seluruh hidup kami ini sebagai persembahan yang berkenan kepada-Mu. Mampukan kami juga untuk tetap setia, taat, dan hidup berkenan dengan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Inilah doa dan kerinduan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada.
Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan